Allah khairan. Kita akan mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan kembali kajian rutin untuk membahas kitab Fiqih Muyassar, dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi teman-teman Rumah Dakwah London yang istiqomah untuk bertahan. Karena mungkin kajian kita cukup sering libur mengingat keterbatasan waktu yang saya miliki untuk bisa mengajar secara rutin. Tapi Anda tetap bertahan sesuai dengan tema yang ada, sehingga tidak kemudian berhenti atau ganti dengan kajian tematik, tapi melanjutkan Fiqih Muyassar. Dan sebelumnya kami memohon maaf telatnya cukup serius, karena kita sekarang berada di luar dari di tempat yang cukup jauh, beda kabupaten. Dan saat ini saya sedang di rumah salah satu di antara jamaah untuk kepentingan agar bisa live di kesempatan malam ini. Baik, langsung saja kita akan membuka kitab Fiqih Muyassar. Judul yang disampaikan dalam kajian ini adalah Al-Mustahabbat wal Makruhat fis, hal-hal yang dianjurkan dan dibenci dalam puasa. Jadi prinsipnya begini, puasa itu kan ibadah yang tidak ada gerakan khusus dan tidak ada bacaan khusus, sehingga kegiatan puasa itu ya cuma menahan diri gitu saja. Maka orang diam saja itu puasanya sah, karena tidak ada gerakan khusus puasa, sebagaimana tidak ada bacaan khusus puasa. Oleh karena itu, yang menentukan kualitas puasa hamba, saya ulang ya, yang menentukan kualitas puasa hamba adalah kegiatan penyertanya. Kalau puasanya ya seperti itu, cuman dia menahan diri, meninggalkan semua bentuk pembatal. Sehingga kalau hanya sebatas ini, antara orang yang berpuasa dengan orang yang dipenjara bisa jadi sama saja. Antara orang yang berpuasa dengan orang yang diet, yang dia tidak makan minum, atau misalnya intermittent fasting, dengan jarak sekian jam dia tidak makan minum, sama saja. Lalu pembedanya apa? Antara mereka yang berpuasa dan yang tidak berpuasa serius, yang nilainya ibadah dan bukan ibadah, pembedanya adalah kegiatan penyertanya. Maka kalau puasanya kegiatannya sama, tapi kegiatan penyertanya inilah yang berbeda antara satu orang yang berpuasa dengan orang puasa yang lainnya. Baik, oleh karena itulah penting bagi kita untuk membahas hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Nah, secara umum, hal yang dianjurkan ketika berpuasa itu ada dua. Hal yang dianjurkan ketika berpuasa ada dua. Yang pertama adalah hal yang dianjurkan berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika puasa walaupun tidak berkaitan dengan ibadah puasa itu. Baik, jadi kalau kita petakan di sini, hal yang dianjurkan ketika puasa ada dua. Yang dianjurkan saat puasa, ada yang pertama dengan ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, yang tidak berkaitan dengan ibadah puasa. Baik. Yang berkaitan dengan ibadah puasa, apa saja yang dianjurkan? Nah, itulah yang dibahas di kitab Fiqih Muyassar. Penulis menyebutkan, yustahabbu lis-shaim ayyura'iya fi siyamihil umurat taliyah.
Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan beberapa hal berikut ketika dia sedang berpuasa. Yang pertama adalah as-suhur. As-suhur. Jadi ada as-sahur, ada as-suhur. Kalau dibaca fathah, as-sahur itu artinya hidangan sahur. As-sahur. Ada as-suhur. Kalau dibaca fathah, as-sahur artinya makanannya. Kalau dibaca dhamma, as-suhur artinya kegiatannya. Jadi kegiatan sahur itu bahasa Arabnya as-suhur. Hidangan sahur bahasa Arabnya as-sahur. Ada? Penulis menyebutkan yang pertama yang dianjurkan ketika puasa adalah sahur. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Lakukanlah sahur fa inna fis sahuri barakatan, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di footnote hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Wa yatahaqqaqu as-suhur bi katsirit ta'am wa qalilihi. Dan kegiatan sahur boleh dengan banyak makanan, boleh juga dengan sedikit makanan. Walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan minum air. Sehingga bisa nggak Pak, minum air itu disebut sahur? Bisa. Nabi SAW, beliau pernah sahur hanya dengan minum air. Baik. Dan waktu sahur dimulai dari pertengahan malam sampai terbit fajar, sampai subuh. Sehingga kalau orang melakukan kegiatan makan sebelum pertengahan malam, maka tidak disebut kegiatan sahur. Sebagai konsekuensinya, nggak dapat pahala sahur. Mungkin ya, Bapak Ibu yang ada di Indonesia tahu yang namanya budaya habis taraweh, kemudian tadarus bersama, itu kan terus makan-makan sampai jam 10. Nah, loading carb di jam 9 atau jam 10 malam. Atau loading protein dulu di jam 9 atau 10 malam. Loading gula. Itu disebut sahur atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia dikonsumsi sebelum tengah malam. Terus apa Pak konsekuensinya ketika tidak disebut sahur? Dia nggak dapat pahala sahur. Karena sahur ini berpahala. Kenapa berpahala? Diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang tadi kita sebut amalan yang dianjurkan berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Dah? Dan dicatat baik-baik bahwa sahur ini hukumnya anjuran, bukan wajib. Apalagi syarat sah puasa. Saya ketemu dengan orang yang dia menganggap sahur itu syarat sah puasa. Sehingga saat dia kesiangan, bangunnya udah subuh, gak sahur, itu dia gak puasa. Karena dalam anggapan dia, saya nggak sahur, berarti saya nggak boleh puasa. Akhirnya dia malah nggak puasa. Nah, pemahaman seperti ini kan berbahaya. Bahayanya di mana Pak? Tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur itu dosa besar. Sehingga kalau ada orang yang gara-gara pemahaman salah tadi, misalnya di pertengahan bulan Ramadan, dia kesiangan, terus nggak sahur. Akhirnya dia nggak puasa. Itu dia melakukan dosa besar. Tapi kan saya nggak sahur. Bukan syarat sah puasa, harus sahur. Kau boleh puasa tanpa sahur. Puasamu sah. Dan karena ini Ramadan, maka kamu wajib puasa. Maka jika kamu tidak berpuasa karena alasan nggak sahur, ini alasan yang tidak bisa diterima. Sehingga orang ini melakukan dosa besar karena salah paham. Baik, itulah bahayanya. Kesalahpahaman seseorang terkadang sampai pada tingkatan dia meninggalkan kewajiban. Kemudian anjuran berikutnya adalah takhirus suhur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Dalilnya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Thumma qumna ila shalah. Lalu kami melaksanakan salat. Qultu, aku, yaitu Anas bin Malik, bertanya kepada Zaid. Zaid bercerita pengalamannya di hadapan sahabat yang lain. Nah, kemudian sahabat ini tanya kepada Zaid, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak antara selesai sahur sampai sholat? Qala, kata Zaid bin Thabit,
khamsina ayatan, kurang lebih 50 ayat. Yang ini kalau dikonversi kurang lebih 10 menit. Nah, 10 menit yang inilah sering dijadikan sebagai alasan sebagian orang untuk mengukur jeda antara selesai sahur dengan adzan subuh 10 menit. Udah, yang mereka sebut dengan. Nah, apakah pendalilan itu benar? Jadi kan orang sering nggak boleh makan kalau sudah imsak. Apakah pendalilan ini benar? Tentu saja pendalilan ini tidak benar. Karena beberapa alasan. Yang pertama, kejadian ini itu bukan tiap hari. Nabi SAW melakukan itu, disaksikan oleh sahabat Zain bin Thabit, adalah salah satu di antara deretan sahur yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan kegiatan tiap hari. Artinya bukan rutinitas. Nah, maka ketika itu bukan rutinitas, kok dijadikan rutinitas? Ya keliru. Pernah sesekali seperti itu. Sehingga kalau Anda sesekali seperti itu, misalnya ya, Anda sahur jam 4, subuh setengah 5. Dah, selesai jam 4.20. Dah, kemudian Anda gosok gigi. Minum. Mungkin karena sudah gosok gigi, malas untuk makan yang lain. Langsung ke masjid 10 menit sebelum adzan subuh. Gimana itu, Pak? Ya boleh-boleh saja. Berarti dalam posisi ini Anda punya space jarak antara selesai sahur dengan subuh 10 menit. Dah? Sesekali seperti itu boleh. Tapi kalau melazimkan, mengharuskan orang harus seperti itu, ini beda pembahasan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk makan minum sampai sampai fajar terbit. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Silakan makan minum sampai terang bagimu benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Berarti orang boleh makan minum sampai subuh, Pak? Boleh. Dari mana? Allah yang mengizinkan. Silakan makan minum sampai jelas bagimu terbit fajar. Allah yang mengizinkan. Udah. Sehingga kalau melarang orang, oh gak boleh makan, gak boleh minum, ini sudah imsak. Allah mengizinkan, kenapa kamu larang? Yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa makna Fajar menyebutkan dalam Fathul Bari, dulu itu lampu dimatikan. Jadi mereka mengira-ngira kira-kira sekian menit sebelum subuh itu lampu-lampu dimatikan. Itu budaya yang pernah dialami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Artinya sekitar abad 8 itu sudah ada. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar kan tinggal di Mesir ya. Wallahu a'lam. Apakah yang terjadi di Indonesia juga meniru budaya seperti itu karena peninggalan yang dulu pernah ada di Mesir atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang jelas beberapa teman-teman yang mereka mempertahankan budaya imsak itu berdalil dengan hadis Zaid bin Thabit yang tadi kita baca. Dan cara pemahaman seperti tadi adalah pemahaman yang keliru. Kita lanjutkan. Selanjutnya akan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya pernah merenungkan makna kebaikan di sini. Jadi yang perlu kita pikirkan kayak gini. Apa sih selisihnya antara orang yang berbuka tepat waktu dengan yang berbuka 10 menit setelah itu? Jadi misalnya pas detik ini adzan maghrib, saya langsung minum. Dengan yang kedua, tunggu 10 menit baru minum. Itu kira-kira selisihnya apa? Kok sampai Nabi SAW mengatakan, masyarakat akan mendapatkan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Saya sempat berpikir, apa ya pengaruhnya? Padahal cuma selisih 10 menit atau selisih 15 menit. Itu apa sih pengaruhnya? Apakah kemudian badan jadi rusak gara-gara tertunda berbuka 10 menit?
tertunda berbuka 15 menit. Kelebihan waktu dalam berpuasa. Yang seharusnya misalnya dia berpuasa 13 jam, ini jadinya puasa 13 jam lebih misalnya. Tapi kenyataannya di belahan bumi yang lain ada yang puasa 20 jam. Itu sampai pada titik waktunya berbuka seragam berbuka. Waktunya puasa seragam puasa. Nah, kalau berpuasa kan terjadi keseragaman. Begitu subuh, puasa semua, seragam. Ketika berbuka mungkin ada orang yang nanti dulu, kosa engkose, nanti kan. Ditunda nanti aja lah berbukanya, nanti aja, tak tahan dulu. Ketiga seragaman justru bisa berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Bisa berpotensi menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Udah? Makanya keseragaman berawal dari kedisiplinan. Tepat waktu, buka. Semuanya buka. Nah, ilustrasi semacam ini ternyata terjadi di perusahaan. Jadi sederhana saja ya. Perusahaan selesai kerja jam 5 misalnya. Menetapkan aturan selesai kerja jam 5. Jadi mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Sudah? Lalu ada karyawan yang sebentar dulu lah, nanti dulu saya mau pulang jam setengah 6. Saya tak duduk dulu di sini, di kantor dulu, AC masih nyala, listrik masih nyala. Karena dia pingin nambah kerja setengah jam misalnya. Padahal nggak ada perintah untuk lembur. Akhirnya ada yang pulang jam 5, ada yang pulang jam setengah 6, ada yang pulang jam 5.15, ada yang terjadi ketidakseragaman. Kira-kira kalau perusahaan mengalami semacam ini, yang terjadi apa Pak? Anda akan mengatakan, ini akan tambah kos, tambah biaya. Kos yang mana yang bertambah? Nanti security harus jaga lebih, karena nunggu, masih ada karyawan yang belum pulang. Nanti AC-nya jadi nggak mati, yang seharusnya sudah bisa dimatikan jadi nggak mati. Lampu yang seharusnya bisa dimatikan jadi nggak mati. Apa yang seharusnya sudah ditutup gerbangnya jadi nunggu dulu, akan bertambah biaya. Ya mungkin seperti itu. Makanya terkadang ada perusahaan yang tidak menerima lembur. Pokoknya jam 5 selesai. Kamu nggak bisa bertahan di situ. Masya Allah. Betul lah apa yang dikatakan Nabi SAW. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka. Bukan masalah yang penting makan, tapi kedisiplinan. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Islam sangat menekankan kedisiplinan dalam beraktivitas. Kemudian yang dianjurkan berikutnya adalah berbuka dengan menggunakan rutop, kurma basah. Kalau tidak dijumpai rutop, pakai tamar, kurma kering. Dan dianjurkan ganjil 3 ke atas. Kalau tidak ada kurma, maka dianjurkan untuk minum air. Baik. Pertanyaannya, ini karena keadaan ataukah memang ditekankan? Jadi begini, kalau ini karena keadaan, berarti berbuka yang dianjurkan itu apa? Ya, tergantung makanan masing-masing daerah. Sehingga kalau di Jogja ya bisa pakai martabak misalnya. Ya. Kalau di tempat yang lain nanti bisa pakai tiwul. Di tempat yang lain bisa pakai teh, bisa pakai ini, terserah. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Jadi kenapa Nabi SAW menganjurkan berbuka pakai rutop? Ya karena itu hidangan berbuka terbaik ketika itu. Tapi karena suasana berbeda, kondisi masyarakat sudah berbeda, kondisi ini sudah tidak berlaku lagi di tempat yang lain. Seperti di Indonesia kan rutop itu jarang. Walaupun masih bisa diupayakan rutop yang di freezer. Ya. Dah. Cuman kan nggak semua orang bisa menikmati itu. Baik. Tapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam, kalau kita lihat dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan
Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin. Nabi SAW berbuka dengan menggunakan rutob sebelum beliau sholat. Jika tidak punya rutob, maka beliau berbuka fa'ala tamarat dengan menggunakan beberapa butir kurma. Fa'illam takun, kalau tidak ada kurma, baru beliau minum air. Baik. Dari sini menunjukkan kesengajaan. Dari apa yang tadi kita baca, menunjukkan kesengajaan Nabi SAW. Makanya ada hierarki tadi ya. Ada apa? Hierarki. Kata Anas, urutan Nabi SAW berbuka adalah rutob, tamar, baru air. Udah? Kalau kita mempertimbangkan kondisi orang puasa itu lebih berat atau nahan haus? Lebih berat mana Pak Dokter? Di sini ada Pak Dokter. Lebih berat nahan haus. Kita semuanya sepakat lebih berat nahan haus daripada nahan lapar. Kalau saya nggak makan selama 20 jam kuat. Tapi kalau nggak minum selama 20 jam itu rasanya sudah lemes. Kering, dehidrasi, apalagi musim panas dan seterusnya. Sudah? Kondisi beliau di Madinah. Yang kalau sudah musim panas lebih panas daripada Mekah. Karena Madinah kan di utara. Sehingga ketika musim panas, Madinah lebih panas daripada Mekah. Pertanyaannya, lebih butuh mana? Makan kurma atau minum? Kita semua sepakat, ya minum lebih butuh. Tapi kenapa Nabi SAW milih kurma daripada minuman? Nah, ini menunjukkan bahasanya beliau memang sengaja untuk mengurutkan sunnah berbuka adalah rutob, tamar, kurma basah, kurma kering, baru air. Maka di sini menjadi dalil bahwa berbuka itu bukan menyesuaikan budaya. Nah, wong Jogja harusnya bukanya karo gethuk, enggak. Berbuka dengan bakpia itu bukan. Nah, terus berbukalah dengan kurma. Nah, walaupun tadi ya, kami menghargai adanya pendapat yang mengatakan bahwa berbuka tidak harus dengan kurma, boleh dengan makanan yang lain sesuai dengan urf masing-masing, sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat. Fa'il lam yajid syai'an, kalau dia tidak menjumpai apapun, nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dzalik. Nah, di sini ada satu fatwa yang penting. Kalau dia tidak punya apapun untuk berbuka, cukup berniat membatalkan puasa dengan hatinya dan itu sudah cukup. Seperti ada cerita, wallahu alam ini benar atau salah. Ada kajian online yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian Syekh ini mendapatkan telepon dari Afrika. Wahai Syekh, kalau kami di Afrika saat masuk waktu maghrib, kami nggak punya makanan dan nggak punya air, boleh nggak kami berbuka dengan menelan ludah? Boleh nggak kami berbuka dengan menelan ludah? Karena nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian Syekh menangis ketika itu. Di tempat kita hidangan berbuka berlimpah ruah sampai sisa-sisa buang-buang. Ini orang yang sedang puasa sampai waktunya berbuka tidak punya apapun sehingga saat berbuka hanya dengan menelan ludah. Ya. Masya Allah. Dan wallahu a'lam apakah cerita ini benar atau tidak, tapi saya pernah membaca cerita seperti itu. Kalaupun demikian, nah ini bisa jadi fatwa tadi. Jadi jika tidak menjumpai apapun, cukup berniat untuk berbuka. Selanjutnya nomor 5. Berdoa ketika berbuka dan selama puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 3 hal yang doanya tidak ditolak. Orang yang puasa sampai dia berbuka, imam yang adil, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, ada amalan yang tidak ada hubungannya dengan puasa, tapi dianjurkan untuk dilakukan ketika Ramadan. Nah, yang ini tadi ya. Yang dianjurkan saat puasa ada 2, yang berkaitan dengan ibadah puasanya,
Yang kedua, yang tidak berkaitan dengan ibadah puasanya. Nah, yang tidak berkaitan dengan ibadah puasa ini contohnya apa? Penulis menyebutkan di situ, contohnya 1. Umroh Ramadan. Yang kedua, nanti beliau akan sebutkan memperbanyak qiyamul lail. Yang ketiga, yang dianjurkan adalah banyak baca, banyak tadarus Al-Quran. Baik. Pada asalnya amalan-amalan ini bisa dilakukan baik puasa maupun tidak puasa. Kapanpun, di waktu kapanpun. Ya. Namun ini dianjurkan untuk dilakukan saat Ramadan. Mengingat pada waktu itu ada keutamaan untuk umrah Ramadan, keutamaan untuk qiyam Ramadan, keutamaan untuk banyak tadarus ketika Ramadan. Nah, termasuk diantaranya adalah sedekah. Di sini kita bisa tambahkan, di antara yang dianjurkan adalah memperbanyak sedekah. Baik. Yang secara umum kita dianjurkan memperbanyak ibadah saat Ramadan. Dan tadi kita sampaikan di awal, bahwa yang menentukan kualitas puasa kita adalah apa? Kegiatan penyertanya. Kalau puasanya sama. Jadi puasa saya dengan puasa para ulama tidak lebih dari 30 hari. Puasa kita dengan puasa para ulama kibar tidak lebih dari, nggak mungkin 24 jam. Yang ada misalnya 20 jam, 22 jam. Nggak mungkin 24 jam. Maka memperbanyak kuantitas nggak bisa. Maka yang bisa adalah memperbanyak kualitas. Nah, kualitasnya itu kegiatan penyerta tadi. Kegiatan penyertanya memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memberi hidangan berbuka bagi orang yang puasa, dan aneka amal baik yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, dalam menyebarkan kebaikan, nggak pilih orang. Angin kalau berembus kan, baik maupun buruk, kena semua. Rasulullah kan statusnya senilai dengan haji. Maksudnya adalah nilai pahalanya. Dan ini keutamaan besar bagi orang yang umrah Ramadan. Bahkan di riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, senilai haji bersamaku. Walaupun ulama beda pendapat tentang makna senilai haji bersama Nabi SAW. Apakah bagi orang tertentu ataukah umum bagi seluruh umat Nabi SAW? Dan jumhur mengatakan ini bersifat umum untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, dianjurkan untuk menjawab inni shaim, aku sedang puasa, ketika ada orang yang ngajak berantem. Nabi SAW puasa, au qatalahu, atau ngajak berantem, falyakul, maka ucapkan inni mru'un shaim, aku sedang puasa. Bukan pamer, tapi dalam rangka untuk menjaga emosi. Kau mencela aku, kau ngajak berantem aku. Bukannya aku tidak bisa ngeladeni, tapi mohon maaf, aku lagi puasa. Seperti itulah kira-kira makna dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, makruhatus syiyam, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Makruh di sini adalah perbuatan yang bisa berpotensi menyebabkan puasanya batal. Yang bisa berpotensi membatalkan puasa. Baik. Bukan perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Jadi kan ada dua perbuatan ya. Menggugurkan pahala dan mengancam keabsahan. Ini dua yang berbeda. Kalau menggugurkan pahala adalah semua perbuatan maksiat. Dosa, ghibah, aurat, dan seterusnya. Nah, kalau ini jelas haram.
Jangankan ketika puasa, di luar puasa pun. Sementara yang makruh untuk dilakukan di sini kaitannya dengan keabsahan. Maksudnya kaitannya dengan keabsahan gimana, Pak? Perbuatan yang bisa mengancam keabsahan. Misalnya, di sini disebutkan oleh penulis, pertama, berlebihan ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sudah. Lalu siang hari puasa, di dalam kamar berdua. Kira-kira ada nggak potensi syahwat? Apalagi ini pengantin baru. Oleh karena itu dalam hal ini masing-masing harus bisa menjaga. Maka menghindar dalam hal ini dalam rangka untuk menjaga puasa lebih baik. Tapi akan berbeda kondisinya kalau kemudian dia sudah tua misalnya. Atau tidak ada ketertarikan untuk melakukan hubungan badan. Sehingga kalaupun tidur siang bareng satu kasur tidak akan berbahaya. Nah seperti ini sah-sah saja. Sehingga ini makruh kaitannya dengan masalah gejolak syahwat. Makruh bagi orang puasa untuk mencium istrinya atau budak perempuannya, karena ini bisa menimbulkan gejolak syahwat yang bisa menyeret kepada batalnya puasa dengan keluar mani atau jima. Ya. Jadi misalnya sang suami mendekati ke istrinya sampai bercumbu, kemudian orgasme, keluar mani. Gimana itu, Pak? Batal puasanya. Walaupun dia tidak harus membayar kafarah sebagaimana kafarah hubungan badan siang hari bulan Ramadan. Baik. Kita lanjutkan. Putus. Baik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, makruh bagi orang yang puasa adalah bal'un nakhamah, menelan dahak. Lianna dzalika yasil ilal jawf. Karena ini bisa sampai ke rongga perut. Wa yataqawwa bihi. Nah, ini disebutkan orang bisa mendapatkan nutrisi dengan dahak. Wallahu alam, itu benar atau salah saya nggak tahu ya. Mungkin menurut Pak Dokter bisa nggak dengan menelan dahak itu tambah kekuatan? Ada nutrisinya. Oh, ada lemaknya. Di dahak itu ada lemaknya. Masya Allah. Ila janibil istiqdar wad darari alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Di samping itu, dahak adalah kotoran dan ada sisi yang berbahaya apabila orang sering menelan dahak. Nah, sehingga dalam hal ini kalau bisa dikeluarkan. Nah, ulama ngasih rincian, dahak yang sudah gugur di mulut, dahaknya gugur ya, jatuh di mulut, tidak boleh ditelan, harus dibuang. Satu. Yang kedua, dahak yang sudah keluar dari hidung, tidak boleh disedot untuk dimasukkan ke dalam mulut, dimasukkan ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, dahak yang ada di rongga hidung lalu terkadang lepas, kemudian tidak sengaja masuk ke dalam perut, ini di luar kemampuan manusia dan ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Selanjutnya nomor 4. Mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Jika dia butuh, misalnya dia sebagai tukang masak yang butuh untuk mencicipi garam atau semacamnya, fala ba'sa, hukumnya boleh. Minal hadar, tentu saja diiringi dengan kewaspadaan, jangan sampai ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Dan ini berdasarkan fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyadhuqat ta'am awil khalla ma lam yadkhul fi jawfihi. Tidak masalah seseorang mencicipi makanan atau mencicipi cuka, ya, dan dulu kan orang itu makan seperti Anda misalnya pakai kecap, pakai saus, orang dulu pakai cuka.
Boleh selama tidak sampai masuk ke kerongkongan. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, hal-hal yang dianjurkan ketika puasa dan yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, tadi mengulang ya, yang dibenci saat puasa ada berapa tadi? 2. 1, makruh karena bisa apa? Bisa membatalkan, atau karena mungkin saya sebut berpotensi membatalkan. Baik. Dan ini statusnya makruh. Yang kedua, haram. Haram itu untuk perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? Semua perbuatan maksiat, ghibah, kemudian urusan aurat, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita kembalikan ke forum. Barangkali ada yang mau disampaikan. Jika tidak, nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingatkan kembali para jemaah, pertanyaan bisa disampaikan langsung lewat fitur resen ataupun dititipkan ke admin. Mungkin untuk awalnya dari saya nih Ustaz, kalau boleh, tentang yang kurma nih Ustaz. Tadi Ustaz bilang kan kalau kurmanya kalau yang bisa yang rutop dulu ya, kalau sesuai dengan hadisnya itu. Terus kalau nggak ada baru yang tamar. Nah kalau di bukunya ini diterjemahin kalau yang rutop itu yang masih mentah Ustaz, sama ya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kan yang kering ya. Rutop. Kalau tamar itu di buku dibilang yang mat. Ya, betul Pak, sesuai yang diterjemahkan itu. Jadi rutop itu kurma basah, kurma yang masih hijau. Kalau tamar berarti kurma kering, kurma yang sudah coklat. Jadi yang kurma muda ya, kurma muda itu yang biasa yang harus biasanya sih sama yang kayak Ustaz bilang tadi yang masih didinginkan gitu loh. Iya, di kulkas. Ya, di kulkas. Kalau yang matang itu juga yang tamar itu nggak ada masalah untuk jenis kurmanya ya Ustaz, atau Bebas. Jadi semua jenis kurma, mau sukari, mau ajwa, mau kurma A, B, C bebas. Karena di sini tidak ada penyebutan jenis kurma apa. Dan kurma itu kan sesuai selera ya. Sehingga tidak ada batasan mengenai bentuk kurma seperti apa yang dianjurkan. Wallahu alam. untuk sementara ini ada pertanyaan masuk Ustaz, tapi out of topic, boleh ditanyakan sekarang atau masih menunggu dulu Ustaz? Silakan. Baik Ustaz, ini mungkin saya share screen biar agak lebih jelas. Agak panjang soalnya pertanyaannya Ustaz. Ini insya Allah kelihatan. Pertanyaan begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Izin bertanya di luar topik. Sekitar tahun 1990-an, tante yang pada saat itu status belum menikah menghibahkan rumah ke adiknya atau om saya. Pada saat dihibahkan, ada saksi
Baik, alhamdulillah. Pada prinsipnya, hibah apabila sudah diserahkan maka tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua, dan tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan. Sehingga apa yang disampaikan itu betul. Oleh karena itu, ketika si penerima hibah meninggal, maka status harta itu ya jadi warisan. Nah, selanjutnya siapa yang berhak, Pak? Ya para ahli waris. Tapi ahli warisnya pergi meninggalkannya, ya mungkin nanti pihak keluarga bisa tanya kepada ahli waris. Ini gimana? Rumahnya apakah mau ditinggal begitu saja atau masih ingin untuk memiliki? Kalau mereka bilang, udah kami nggak pengen untuk memiliki, kami serahkan ke Anda. Nah, ketika diserahkan ke Anda, ke saudaranya, maka tante yang belum nikah tadi tidak boleh menerima kembali. Tapi yang berhak menerima adalah saudara-saudara yang lain. Loh kok bisa, Pak? Kan tantenya juga saudaranya. Ya, karena kaidah tadi, hibah yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Ditarik kembali di sini bisa maknanya dia minta atau bisa juga termasuk dikasihkan. Ada sebuah dalil yang mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi dalam hal ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menghibahkan seekor kuda kepada si A agar nanti dimanfaatkan untuk berperang, dimanfaatkan untuk berjihad di jalan Allah. Baik. Sehingga Umar berharap kudanya dirawat. Ya, karena kan perang itu tidak terjadi setiap saat. Nanti kalau ada panggilan baru kemudian berperang. Nah, sampai pada kondisi kuda itu tidak terawat. Tidak terawat sampai akhirnya kuda itu kurus. Kurus. Umar melihat, wah ini tak kasih tapi dia nggak bisa ngerawat. Akhirnya Umar tanya kepada Nabi SAW, boleh nggak kuda itu saya beli? Saya beli kembali, biar saya rawat. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena menarik kembali hibah hukumnya tidak boleh. Jadi sampai pada metode membeli ulang saja nggak boleh. Karena berarti menarik kembali. Maka dalam hal ini, apabila sudah dihibahkan, ya berarti 100% milik penerima. Dalam hal ini adalah om. Oleh karena itu kalau om meninggal, berarti peninggalan itu jadi milik ahli waris. Nah, ahli warisnya siapa? Istri dan anaknya. Jika ada anak laki-laki, maka nanti jadi milik anak laki-laki. Kemudian kalau rumah itu dibiarkan saja sampai rusak gimana, Pak? Nah, mungkin tanya ke ahli waris untuk menjualkan atau diproduktifkan. Nanti Anda boleh minta bagi hasil dari hasil penjualan tadi. Boleh. Sesuai kesepakatan antara pihak saudara yang ngurusi dengan keluarga mayit. Wallahu a'lam. Coba saya sambung dengan materi berikutnya ini. Nah, kalau di lanjutan pembahasan, materi berikutnya itu tentang masalah qadha puasa. Kemudian anjuran untuk puasa sunnah, serta puasa yang makruh dan puasa yang haram. Baik. Jadi puasa ada 4 hukum. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Tidak ada puasa mubah. Jadi, ada 4 hukum ya. Nah, sekarang kita bahas tentang qadha dulu. Definisi qadha. Lawan dari kata qadha itu apa? Qadha lawannya ada. Al-qadha lawannya al-ada. Jadi kalau orang berpuasa sering niat gini ya. Nawaitu shauma ghadin an adai. Ada itu lawan dari qadha. Jadi kalau qadha pelaksanaan ibadah setelah waktu berakhir
sudah selesai. Kalau ada pelaksanaan ibadah tepat pada waktunya, itu namanya ada. Sehingga orang puasa Ramadan di bulan Ramadan itu ada. Orang sholat maghrib saat maghrib itu ada. Dah. Selanjutnya, apabila seorang muslim tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia wajib bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepadanya. Karena ini termasuk dosa besar, kemungkaran yang besar. Dan selain wajib taubat dan istighfar, dia harus qadha biqadri ma aftara bihi ba'da Ramadan. Sesuai dengan jumlah bilangan hari yang dia tinggalkan setelah yang dia tinggalkan tidak puasa ketika Ramadan. Dan wajibnya qadha di sini harus segera, menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama, karena dia tidak punya keringanan untuk berbuka ketika itu. Wal aslu ayu addiya fi waqtihi. Padahal hukum asal ibadah itu dilaksanakan tepat waktu. Ini yang tidak puasa karena tidak punya uzur. Yang kedua, adapun orang yang tidak puasa karena uzur seperti haid, nifas, sakit, safar, atau uzur yang lainnya yang membolehkan untuk tidak puasa, maka wajib qadha. Hanya saja kewajiban qadhanya itu tidak harus segera. Tidak harus segera. Namun boleh ditunda sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tapi dianjurkan untuk menyegerakan qadha, karena termasuk bagian dari isra'an fi ibra'iz zimmah, menyegerakan pembebasan tanggung jawab, ibra'uz zimmah, dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab. Di samping itu, ini lebih hati-hati bagi hamba. Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas shaum. Karena bisa saja akan ada penghalang bagi dia untuk berpuasa, seperti sakit. Dan jika diakhirkan sampai masuk Ramadan berikutnya, wa kana lahu udrun, dan dia punya udzur untuk menundanya, ka'anistamarra udruhu, misalnya udzurnya itu berlanjut, maka dia wajib qadha setelah Ramadan berikutnya. Tapi kalau ada orang yang menunda pembayaran qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, jadi misalnya haid 7 hari, baru dibayar 3 hari, 3 harinya enggak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan berikutnya, fa'alaihi ma'al qadha, maka dia wajib bayar fidyah di samping qadha. Dia wajib bayar fidyah. Jadi misalnya tadi haid 7 hari, baru dia bayar 3 hari, sampai masuk Ramadan berikutnya belum selesai. Berarti nanti setelah Ramadan yang kedua ini, dia harus qadha 3 hari tadi, plus bayar fidyah. Berapa Pak? 1 hari puasa, fidyahnya adalah 1,5 kilo, atau setengah sok. 1 sok kan kurang lebih 3 kilo. Dia fidyahnya 1,5 kilo per hari. Wala yushtaratu fil qadha at-tatabu, dan tidak disyaratkan dalam qadha adalah dilakukan secara berurutan. Boleh berurutan, boleh terpisah. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti sejumlah bilangan hari di hari yang lain. Sehingga tidak disyaratkan oleh Allah Ta'ala untuk mengganti puasa-puasa qadha tadi, tidak disyaratkan harus tatabu, harus berurutan. Andaikan itu syarat, tentu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Nah, di sini coba kita buat kesimpulan ya. Jadi qadha itu berawal dari apa? Berawal dari tidak puasa atau tidak melakukan ibadah saat waktunya tiba. Saat waktunya. Nah, jadi kalau qadha puasa terjadi ketika orang tidak puasa saat waktunya. Ya. Maka di sini bentuknya adalah
karena tidak puasa. Nah, selanjutnya, tidak puasa dibagi menjadi dua. Tanpa uzur. Untuk orang yang tidak puasa tanpa uzur, maka konsekuensinya satu, berdosa. Sehingga kalau ini wajib taubat. Yang kedua, tidak puasa tanpa uzur, dia wajib qadha. Segera. Sehingga begitu dia taubat harus segera qadha. Ya. Lalu yang kedua, dengan uzur. Kalau orang tidak puasa karena uzur seperti haid, nifas, sakit, safar dan seterusnya, maka di situ tidak wajib segera. Harus qadha. Tapi tidak harus segera. Kok bisa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha sampai kapan? Sya'ban. Jadi besok Ramadan, bulan Sya'bannya baru diqadha. Yang kedua, jika melewati Ramadan, jika sampai melewati Ramadan, qadha belum selesai. Qadhanya belum selesai. Maka nanti dilakukan pasca Ramadan berikutnya. Nah, dilakukan pasca Ramadan berikutnya. Dan tadi apa? Bayar fidyah. Jadi contohnya tadi ada wanita haid 7 hari, dia baru bayar 3 hari. Nah, yang sisanya 3 hari itu dia karena terlalu malas puasa sampai akhirnya masuk Ramadan berikutnya belum sempat. Nah, maka nanti dibayar setelah Ramadan ini dan harus diiringi dengan fidyah. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Ronald. Baik, silakan. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan ibu hamil yang ketika hamil dan menyusui kurang lebih 2 Ramadan tidak berpuasa? Pada waktu itu ketika tidak puasa sempat membayar fidyah, tapi mengingat kondisi masih sehat sekarang dan tidak hamil lagi, anak-anak sudah besar, apakah masih tetap harus diganti, Ustaz? Baik. Memang hamil dan menyusui ini termasuk uzur untuk tidak puasa. Sehingga wanita yang lagi hamil boleh tidak puasa. Nah, selanjutnya konsekuensinya apa ketika dia tidak puasa karena hamil? Ulama beda pendapat, cukup panjang perbedaan itu. Ada yang bilang tetap harus qadha sebagaimana yang musafir atau sakit. Ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Ada yang mengatakan cukup fidyah. Sehingga hanya bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Nah, dan masing-masing pendapat memaparkan dalil. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu taala alam, jika yang bersangkutan mengambil pendapat yang mengatakan boleh fidyah, maka beliau tidak puasa karena hamil tadi bisa cukup dibayarkan dengan fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Jadi misalnya tadi sampai nabrak 2 Ramadan nggak bisa puasa, ya selama 2 Ramadan tadi digantikan dengan fidyah. Wallahu a'lam. Buat tema
Izin saya share screen lagi, Ustaz. Begini pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf pertanyaan di luar tema. Kalau kita punya emas sudah mencapai nisab, tapi emas itu dipinjam sama saudara untuk digadaikan. Yang bayar zakat itu yang punya emas atau yang meminjam, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, ini kembali kepada masalah utang. Utang atau piutang, ya. Uang kita di tempat orang lain namanya piutang. Piutang itu terbagi menjadi dua, macet dan lancar. Macet itu adalah piutang yang nggak bisa ditagih. Ya, kata orang Jawa, begegek, begegek itu bahasa Indonesianya apa ya? Dia hanya bertahan saja, ditagih berkali-kali nggak bisa. Walau pakai jurus apapun tetap nggak mau bayar. Nah, itu namanya utang macet. Nah, untuk utang macet, maka dia dizakati nanti saat pengembalian. Begitu dia kembalikan, Anda terima, maka dizakati. Yang kedua, piutang lancar. Piutang lancar itu terjadi ketika si penerima utang itu orangnya kaya dan dia amanah, bukan tipe orang yang suka menghilangkan harta orang. Yang ketiga, dia adalah orang yang bisa dihubungi kapanpun. Jadi nggak susah untuk menghubungi orang ini, dia nggak ngilang. Nah, utang seperti itu namanya piutang lancar, dan untuk piutang lancar dihitung zakatnya. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau tadi melihat digadaikan berarti masuk kategori piutang macet ya. Karena mau ditarik-tarik juga nggak percuma sebab dia nyangkut di tempat pegadaian. Ya, berarti insya Allah Anda tidak wajib untuk membayarkan zakat untuknya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang pertama mengenai hukum gosok gigi ketika puasa, hukumnya boleh. Jadi orang puasa boleh bersiwak, boleh gosok gigi. Tapi jangan menggunakan pasta gigi. Kenapa Pak kok tidak boleh menggunakan pasta gigi? Karena kan pasta gigi itu ada rasa dan itu lebih membekas. Makanya untuk sikatan yang pakai pasta gigi sebaiknya Anda lakukan saat menjelang subuh. Nah, yang kedua berkaitan apa tadi yang kedua? Emas. Ya. Beliau punya emas, baik, tabungan emas. Nah, intinya kan gini ya, kita sepakat bahwa kita yang saya maksud adalah jumhur ulama sepakat bahwa emas itu nggak boleh dicicil. Sehingga kalau mau transaksi emas, harus ada uang. Oleh karena itu dalam hal ini, jika di situ ada produk cicil emas, Anda store dulu, terus dicatati ya. Setoran hari ini dapat sekian gram, dapat sekian gram, dapat sekian gram. Nanti bisa dicairkan. Nah, kalau kayak gitu caranya, hukumnya diperbolehkan. Sehingga tabungan emas dia ketika distorkan, ya. Jadi saya ulang ya, orangnya store kemudian dicatat dapat emas sekian, store lagi di bank dapat emas sekian. Nah, seperti ini kan jadinya tabungan duit bukan tabungan emas. Karena yang diserahkan duit.
Nah, seharusnya ketika balik ya tidak boleh ada kelebihan. Wallahu a'lam. Harga Oh gitu. Jadi dia beli emas, dapat emas, terus angsurannya dicicil. Ya ini kan jual beli emas tidak tunai. Riba nasi'ah nanti jadinya. Statusnya riba nasi'ah. Begitu? Eh, Emasnya diserahkan atau tidak? Setelah lunas baru diserahkan. Bisa kalau begitu berarti saat cicilan-cicilan yang dia bayarkan itu dibuat titipan. Baik kami terima titipan Anda, kami terima titipan-titipan itu nanti akumulasinya jadi emas. Kalau itu insya Allah tidak apa-apa. Ya, cuman mungkin ya itu cukup berat ya. Karena ngasih uang tapi hanya titipan. Nah, nanti setelah terakumulasi, misalnya 20 juta, Pak, udah genap 20 juta. Baik, uangnya dibawa keluar dari kantor tadi, terus melakukan jual beli emas. Nah, seperti ini insya Allah tidak masalah. Baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.